Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data link layer. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi di sini nanti akan dijelaskan media access control in the data link layer support communication across network. Jadi nanti dijelaskan bagaimana layer data link ini support komunikasi dalam jaringan. Lanjut, purpose of the data link layer. Jadi data link layernya ada beberapa tujuan. Yang pertama, data link layer is responsible for communication between and device network interface card. Jadi data link layer ini bertanggung jawab di antara komunikasi yang terjadi di end device NIC. Lalu yang kedua, it's allow upper layer protocol to access the physical layer. Jadi maksudnya di sini data link layer memungkinkan layer atas untuk berkomunikasi dengan layer bawahnya. Lalu yang ketiga, it also perform error detection and reject corrupt frame. Jadi data link layer ini bisa mendeteksi error yang terjadi di NIC. Jika di NIC sudah terdeteksi error, maka dia akan membuang frame atau paket yang sudah diterima, yang dia terima. Lalu ada standarisasi data link layer oleh IEEE 802. Jadi IEEE 802 ini standar are specifikasi to the type of network. Jadi memiliki standar dan spesifikasi jaringan yang bertipe Ethernet, wireless LAN, dan wireless PAN, dan lain-lain. Lalu the data link layer consists of two sublayer. Jadi data link layer ini memiliki sublayer, ada dua, yaitu yang pertama logical link control atau LLC dan media access control atau MIC. Yang pertama LLC sublayer, yaitu communication between the networking software. Jadi LLC ini komunikasinya terjadi di antara networking software atau bekerja di softwarenya. Lalu MIC supplier is responsible for data encapsulation and media access control. Jadi MIC ini lebih kepada physical layernya, pengalamatan physicalnya atau physical address. Lalu standarisasi data link layer. Data link layer protocol are defined by engineering organization. Jadi data link layer ini didefinisikan atau disetujui oleh organisasi engineering. Yang pertama ada IEEE, lalu ITU, lalu ISO, dan ANSI. Lalu selanjutnya masuk ke topologi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, topologi ini secara singkatnya adalah topologi jaringan ini adalah bagaimana
kita mendesain jaringan komputer serta bagaimana cara susunannya, lalu bagaimana koneksinya nanti dibuat. Di sini topologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama physical topologi, lalu yang kedua logical topologi. Jadi physical topology ini show physical connection and how devices are interconnected, atau menunjukkan topologi secara fisik, ditunjukkan bagaimana dia disusun. Lalu logical topology identifies the virtual connection, atau logical topology ini adalah koneksi virtual yang ditentukan oleh IP address. Lalu kita masuk ke one topology. Di sini one topology dibagi menjadi tiga. Yang pertama point to point, yang kedua hub and spoke, lalu yang ketiga ada mesh. Kita bahas satu-satu. Yang pertama point to point. Point to point the simple and most common one topology. Jadi point to point ini contohnya misal seperti gambar satu ini ada. Jadi point to point ini adalah koneksi. Contohnya seperti ini. Koneksi antara PC A dan PC B. Lalu yang kedua ada hub and spoke. Jadi hub and spoke ini seperti star topologi yang ditunjukkan oleh gambar kedua ini. Jadi satu hub ada terhubung ke beberapa node. Lalu yang ketiga ada mesh. Mesh topologi ini adalah provide high availability but request, atau mesh ini contohnya seperti di gambar 3 ini, semua node saling berhubungan. Lalu di sini ada point to point one topology. Jadi physical point to point topology directly connect to nodes, atau menghubungkan dua titik. Jadi contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke half and full duplex communication. Jadi duplex ini adalah komunikasi yang terjadi di dua arah. Lalu yang pertama half duplex. Half duplex only allows on device to send or receive at a time on a shared medium. Jadi maksudnya komunikasi half duplex ini misalnya komunikasi antara PC A dan PC B, lalu B ini belum bisa memberi respon jika PC A ini belum selesai melakukan komunikasinya. Lalu full duplex allow both device to, ini jadi maksudnya full duplex ini kebalikan dari half duplex. Jadi dalam satu waktu komunikasi bisa langsung merespon. Contohnya misalnya PC A dan PC B. Jadi PC B ini tidak harus menunggu PC A selesai komunikasi baru meresponnya. Jadi bisa langsung meresponnya.
Selanjutnya masuk ke dalam data link frame. Data is encapsulated by the data link layer with a header and a trailer to from a frame. Jadi data link layer ini datanya berbentuk frame dan mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama ada header, yang kedua ada data, yang ketiga ada trailer. Jadi di dalam header ini ada frame start, addressing, tipe, dan control. Lalu dalam bagian yang kedua yaitu data, ada data, trailer, ada error detection, dan frame stop. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.